Halo Sobat Studi Pajak dimanapun Anda berada. Kali ini kita lanjutkan bagaimana dengan cara mudah mengisi e-filing untuk SPT 1770S, yaitu untuk orang pribadi karyawan. Oke, nah rekan-rekan, seperti kita ketahui jenis layanan e-filing ada yang disampaikan secara online, ada juga yang perlu upload ISPT. Kali ini untuk SPT tahunan OP 1770S, itu adalah dipergunakan oleh orang pribadi dengan penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, atau apabila dia menerima penghasilan dalam negeri lainnya, dan atau dia memperoleh penghasilan PPh final dan atau bersifat final. Oke, langsung aja ya kita masuk ke simulasinya. Oke, tampilannya dulu teman-teman. Tampilannya untuk di mobile phone seperti ini, kemudian di PC ya. Kalau Anda buka pakai browser bentuknya seperti ini. Ya, pakai PC. Sebelum Anda masuk, teman-teman, tentunya Anda harus ingat dulu NPWP Anda. Buka NPWP Anda. Kalau Anda belum terdaftar di sini, Anda juga harus tahu EVIN-nya ya. EVIN, bagaimana cara mengaktifasi EVIN, bisa lihat di link di atas. Lalu Anda juga tahu akun Anda. Anda masukkan NPWP, kemudian kode sandinya juga harus tahu. Setelah itu masukkan captcha-nya. Kalau lupa kata sandi, Anda bisa ada pilihan di landing page-nya itu lupa kata sandi. Oke. Kita langsung aja simulasi pengisian SPT 1770S untuk tahun pajak 2021. Ya. Nah, teman-teman, penting sebelum pengisian SPT, siapkan dokumen pendukung seperti ini. Bukti pemotongan pajak, daftar penghasilan, daftar harta utang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat, sumbangan lain, dan dokumen terkait lainnya. Oke? Ya. Nah, teman-teman, buka DJP online dengan milih login pada www.pajak.go.id, masukkan NPWP dan kata sandi, masukkan kode keamanan captcha lalu klik login. Ya, teman-teman, Anda lihat ini. Masukkan captcha-nya, lalu setelah itu Anda login. Kalau lupa kata sandi atau belum registrasi, Anda pilih itu dulu. Selesaikan dulu supaya Anda bisa masuk ke akun DJP online. Nah, teman-teman, setelah itu ketika Anda sudah masuk, ada pilih menu lapor. Anda pilih menu lapor, kemudian pilih layanan e-filing. Sebab selain e-filing ada juga bentuk e-form. Ya, semoga nanti di lain kesempatan kita bisa pengisian SPT pakai e-form. Ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih menu buat SPT. Ya, buat SPT. Ya. Oke. Setelah itu teman-teman ikuti panduan pengisian e-filing. Di situ ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau Anda karyawan berarti pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kalau tidak, pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kalau Anda lebih, Anda mau pakai 1770S, berarti pilihan Anda adalah tidak. Ya, sebab kalau di bawah 60 juta, Anda pakainya adalah 1770SS. Teman-teman, nanti di bawah muncul pilihan SPT 1770S. Nah, sekarang pilihannya ada 3. Dengan bentuk formulir, dengan panduan, dan dengan upload SPT. Anda mau pakai yang mana? Kalau Anda sudah lumayan expert, Anda bisa pilih formulir. Tapi kalau Anda masih ragu, Anda boleh pakai dengan panduan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengisi SPT 1770S dengan panduan. Oke? Kita pilih SPT 1770S dengan panduan. Nah, pertama, kita halaman 1 ya teman-teman ya. Isi data formulir yang akan diisi. Anda pilih tahun pajak 2021. Status SPT normal. Kemudian setelah Anda klik, ada pilihan, jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan. Ini halaman 2. Daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Anda kalau ada teman-teman, dan ini harusnya ada karena Anda karyawan, Anda klik tambah. Nanti muncul bukti potong baru. Silakan masukkan di situ. Kalau Anda karyawan, itu jenis pemotongannya itu PPh pasal 21. Ya, Anda masukkan jenis pajak PPh pasal 21. Lalu NPWP pemberi kerja Anda. Ya, bisa pemberi kerja, bisa bendahara. Nanti setelah Anda masuk NPWP, otomatis nama pemotongnya akan muncul. Nggak perlu Anda ketik. Setelah itu Anda masukkan nomor bukti pemotongan dan jumlah PP yang dipotong dipungut. Contohkan di sini adalah
4 juta rupiah. Ya, ini contohnya rekan-rekan sekalian. Ya. Oke. Nah, PP yang dipotong diambil dari formulir 1721A1 bagian B angka 20. Ini untuk pegawai swasta. Untuk PNS TNI Polri dari formulir 1721A2 bagian B angka 23. Yang terakhir, bukti potong juga diambil dari 17216. Ya, bentuknya seperti ini. Ini formulir 1721A1. Ini A2 untuk PNI TNI Polri, untuk PNS TNI dan Polri. Kemudian ini bukti potong formulir 17216. Ya, untuk honor-honor dan sebagainya. Oke. Nah, setelah disimpan, teman-teman, di halaman 2 akan tertampil dalam daftar ini nama pemotongnya. Contohnya Anda muncul, lihat tadi yang kita isi 4 juta rupiah muncul di sini. 4 juta rupiah. Oke. Nah, setelah itu Anda klik selanjutnya. Di halaman 3, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan netonya berapa? Nah, itu bisa Anda lihat tadi dari formulir A1 atau A2. Di situ ada penghasilan neto. Masukkan di situ. Misalkan di sini 114 juta. Setelah Anda masukkan di halaman 3 ini, klik lagi selanjutnya. Ya. Ya, nih penghasilan neto bisa diperoleh dari A1 bagian B angka 14, A2 bagian B angka 17, dan diambil juga dari bukti potong 17216. Oke. Nah, setelah Anda klik selanjutnya, masuk ke halaman 4. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Apabila ya, Anda klik ya, kalau tidak, klik tidak. Di sini misalkan tidak, ya. Setelah itu klik selanjutnya, kita masuk ke halaman 5. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Kalau tidak, klik tidak. Setelah itu selanjutnya. Kita masuk ke halaman 6. Masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak apabila ada. Misal nih, Anda dapat warisan sebesar 100 juta. Masukkan di situ. Pilih ya, lalu muncul pilihan-pilihan Anda masukkan warisan sebesar 100 juta. Di situ. Ya, setelah itu Anda klik selanjutnya. Halaman 7, masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final apabila ada. Misal nih, Anda dapat bunga tabungan senilai 80 juta dan telah dipotong PPh 21 20%, 16 juta. Anda nanti pilih dulu ya, punya penghasilan yang dipotong PPh final. Setelah itu klik tambah ya, klik tambah, nanti muncul pilihan penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Anda pilih bunga deposito, masukkan penghasilan brutonya 80 juta, PPh terutang 16 juta. Setelah itu simpan, nanti otomatis muncul di sini. Ya, bunga deposito sebesar 16 juta pajaknya. Oke, setelah itu Anda bisa klik selanjutnya. Kita masuk ke halaman 8. Yaitu tambahkan harta yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah punya harta, Anda dapat menampilkan kembali dengan klik harta pada SPT tahun lalu. Nah, misalnya Anda mau nambah, Anda klik tambah di sini. Klik tambah, nanti muncul harta baru. Misal nih sepeda motor. Ya, Yamaha S-Max. Berapa? 25 juta. Setelah itu simpan, nanti otomatis akan muncul. Setelah itu kita masuk ke halaman 9. Yaitu utang. Jika tahun sebelumnya Anda sudah mempunyai utang, maka Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih utang pada SPT tahun lalu. Ya. Kalau mau ada utang lagi, tambah aja. Seperti harta yang tadi ya, Anda masukkan utang nih. Berapa utangnya? 20 juta. Misalkan utang untuk beli motor yang tadi. Masukkan 20 juta. Nanti muncul otomatis. Ya. Nah, kita masuk ke halaman 10, rekan-rekan. Ada pertanyaan, apakah Anda memiliki tanggungan? Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, wajib pajak punya tanggungan. Anda pilih ya. Anda klik tambah, kemudian masukkan datanya. Namanya siapa? Contohnya anak wedok. Kemudian ada nicknya Anda masukkan, hubungan keluarga, anak kandung, dan sebagainya. Setelah itu Anda simpan, otomatis akan muncul di situ. Ya. Nah, tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Bila tidak memiliki tanggungan, maka pilih tidak. Nah, contohnya tadi adalah ada tanggungan. Tapi untuk penghitungan SPT ini, kita pilih tidak punya tanggungan. Supaya nanti PTKP-nya tidak ada tanggungan. Apakah Anda punya tanggungan? Tidak. Oke, pilih tidak. Kemudian selanjutnya, Anda klik selanjutnya, kita masuk ke halaman 11.
Apakah Anda membayar zakat, sumbangan keagamaan atau kegiatan wajib lainnya? Apabila Anda memang bayar zakat atas penghasilan ya, Anda bisa pilih ya. Kalau tidak, ya Anda pilih tidak. Setelah itu Anda klik selanjutnya. Nah, kita masuk ke halaman 12. Apakah status kewajiban perpajakan suami istri Anda? Tidak kawin atau kawin? Kalau kawin ya pilih kawin. Kalau tidak kawin, pilih tidak kawin. Untuk latihan kali ini, untuk contoh tutorial ini, kita pilih tidak kawin dengan tidak ada tanggungan. Atau masih single tanpa tanggungan. Sehingga statusnya TK0. Ya. Tapi silakan buat Anda nanti isi sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, setelah klik selanjutnya, kita masuk ke halaman 13. Apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Kalau ada ya, kalau enggak tidak. Anggap aja tidak. Jarang ini ya. Oke, klik selanjutnya. Kemudian kita masuk ke halaman 14. Apakah Anda ada pembayaran PPh pasal 25 atau STP PPh pasal 25? Kalau tidak ada, Anda kosongin aja atau kasih Anda isi 0. Ya, setelah itu klik selanjutnya. Nah, kita masuk ke halaman 15, teman-teman. Ini penghitungan PPh. Nah, ini merupakan rekap dari halaman-halaman yang sebelumnya sudah teman-teman isi. Di sini muncul nih jumlah penghasilan itu 114 juta. PTKP yang Anda isi tadi, tidak kawin tanpa tanggungan 54 juta. Ketemu penghasilan kena pajak 60 juta, PPh terutangnya itu oleh sistem langsung dihitung yaitu sebesar 4 juta. Jumlah PPh terutang 4 juta, lalu kredit pajak yang Anda isi tadi, daftar PPh yang dipotong atau dipungut 4 juta juga. Otomatis teman-teman, PPh Anda itu adalah nihil. Kan apa? Jumlah PPh terutang sama dengan PPh yang telah dipotong. Ya. Oke. Berarti SPT Anda nihil. Kemudian kita masuk ke halaman 16. Proses kurang atau lebih bayar. Kalau tidak ada, klik lagi Anda selanjutnya. Kita masuk ke halaman 17. Halaman pernyataan atau konfirmasi. Untuk di sini, sebelum Anda ngirim, Anda harus setuju dulu. Setuju atau agree, berarti Anda klik atau kasih tanda checklist di setuju tersebut. Ya. Setelah itu kita masuk ke halaman 18 dari 18 atau halaman terakhir. Ini adalah ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Teman-teman, ini ada ringkasannya. Jenis formulir Anda 1770S, tahun pajak 2021. Status nihil. Catatannya lengkap. Nah, setelah itu Anda pilih ambil kode verifikasi. Langkah pertama Anda adalah klik di sini. Nanti otomatis muncul kode verifikasi dikirim kemana? Taruhlah ke email atau handphone. Ini harus terdaftar dulu di database Direktorat Jenderal Pajak. Oke, taruhlah kita pilih email. Setelah itu Anda klik OK, ya. Habis itu Anda cek email Anda. Cek email yang terdaftar tadi. Nanti di situ akan ada kiriman dari Pajak Go ID, e-filing, kode verifikasi. Anda ambil kode verifikasi itu. Ya, Anda ambil kode verifikasi, Anda masukkan ke kolom masukkan kode verifikasi. Ya, masukkan ke situ. Setelah itu, teman-teman bisa klik kirim SPT dan nanti berarti SPT Anda sudah sukses dikirimkan. Begitu rekan-rekan. Nah, jika SPT Anda telah diisi dan dikirim, silakan buka email Anda, bukti penerimaan elektronik atau BPE SPT Anda telah dikirim. Bentuknya seperti ini. Ya, teman-teman akan muncul. Jadi nanti yang di email ada 2 email ke Anda. Pertama kode verifikasi, yang kedua bukti penerimaan elektronik. Berarti Anda sukses. Selamat ya. Sudah menyampaikan SPT 1770S meskipun nihil. Nah, in case teman-teman, apabila bagaimana jika SPT berstatus kurang bayar? Ya, kalau kurang bayar. Oke, misal nih, SPT bisa kurang bayar apabila ada penghasilan dalam negeri lainnya. Misal, ada penghasilan lain sebesar 10 juta. Entah ini penghasilan dari mana, Anda jualan atau penghasilan lain-lain, Anda masukkan 10 juta di situ. Misal ya, ini ada di halaman 4. Halaman 4 dari 18. Ada penghasilan lain 10 juta. Setelah itu Anda klik selanjutnya. Nanti pas di halaman 15, penghitungan pajak penghasilan Anda menjadi kurang bayar. Karena apa? Ada penghasilan lain tadi. Penghasilan Anda yang semula 114 juta dari
pemberi kerja bertambah 10 juta dari 124 juta. Sedangkan kredit pajaknya tetap. Padahal PPh terutangnya menjadi 5.500.000. Sedangkan PPh yang telah dipotong adalah 4 juta. Otomatis ada PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh kurang bayar sebesar 1.500.000. Ya, teman-teman ya, 1.500.000. Nah, jadi nanti ketika Anda ada status kurang bayar, dalam formulir 1770S akan muncul kotak dialog untuk proses kurang atau lebih bayar di langkah ke-16. Di halaman 16. Nanti ada pilihan. Apabila Anda sudah melakukan pembayaran, nanti otomatis ada info yang dikeluarkan langsung dari sistem, yaitu Anda nanti disuruh bayarnya pakai kode mapnya apa, yaitu 411125, kode jenis setoran itu 200, tahun pajaknya 2021. Kalau Anda nanti sudah bayar, teman-teman, ya, nanti akan muncul namanya NTPN. Yang bayarnya bisa pakai ATM, bisa pakai internet banking, bisa langsung ke bank ya, ke teller bank itu bisa. Nanti muncul NTPN. Nah, itu kode NTPN. Itu semuanya harus didapatkan. NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Nomor NTPN inilah yang nanti Anda masukkan ke sini. Ya, ke bukti bahwa Anda sudah bayar pajak. NTPN tersebut. Ya, jadi masukkan bukti pembayarannya. NTP-nya dimasukkan, tanggal pembayarannya berapa, jumlahnya berapa. Itu berarti Anda sudah bayar pajak. Oke, NTPN itu penting. Nah, ini ada apabila statusnya sudah melakukan pembayaran. Gimana kalau nanti Anda pilihnya itu ternyata belum? Misal nih, belum. Saya akan membuat kode billing untuk melakukan pembayaran. Ketika statusnya belum bayar, otomatis sistem ini sistem akan Anda dibuatkan langsung kode billing. Nih, jadi luar biasa langsung dibuatkan kode billing oleh sistem. Dan juga deadline-nya. Deadline-nya itu 1 bulan. Anda akan segera dibuatkan kode billing by system. Nah, setelah Anda melakukan pembayaran, ya tadi saya bilang bisa pakai ATM, internet banking, ke bank dan sebagainya. Saya sendiri pakai internet banking. Sangat mudah ya. Nah, maka apabila sudah membayar, buka edit kembali SPT Anda, input NTPN dan tanggal, lalu lanjutkan hingga tahap pengiriman SPT. Ya, kembali lagi, NTPN yang Anda dapatkan, Anda masukkan nanti kode NTPN-nya. Ya, itu kalau kurang bayar. Gimana kalau SPT-nya lebih bayar? Lebih bayar itu terjadi apabila PPh terutang lebih kecil dibanding kredit pajak. Ya, lebih kecil dari kredit pajak. Nah, apabila lebih bayar, akan muncul notifikasi SPT lebih bayar. Maka SPT Anda statusnya adalah lebih bayar. Lebih bayar itu berarti Anda minta pengembalian ke negara, minta restitusi. Ya. Jadi kalau Anda lebih bayar, pastikan Anda telah mengisi SPT ya dengan benar dan lengkap. Kelebihan pembayaran pajak Anda dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Siapkan SPT dan dokumen pendukung, seperti bukti pemotongan dan sebagainya. Khusus SPT lebih bayar, dokumen yang dipersyaratkan dipindai dan diunggah dalam format PDF oleh wajib pajak. Oke, ini simulasi pengisian e-filing untuk SPT 1770S. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat.